warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Saya awali dengan pertanyaan kepada Pak Hadi. Ini hari apa? Saturday. Bahasa Arabnya apa? As-Sabt. Nah, Sabtu apa bahasa Jawa we. Nah, bulan apa nih Pak Adi? Bulan Hijriahnya apa? Maulud. Tahunnya tahun. Nah, ya ini para ikhwan semuanya, kita dengan bulan tahun kita saja kurang familiar. Tanggal berapa coba ini Rabiul Awal? Nah, ragu semuanya kan? Nah, ini ya. Padahal hari, tahun, ya bulan itu sangat penting dalam syariat Islam. Hari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita mengisi dengan sholat. Maka untuk menentukan sholat itu dengan matahari. Asyams, bahasanya aja bahasa apa? Matahari. Untuk bulan-bulan maka diperintahkan berpuasa. Maka puasa tidak setiap hari. Minimalnya puasa setahun sekali. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Juga haji. Juga di bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu. Dan semuanya itu menggunakan hitungan kalender Hijriah. Apalagi yang paling penting ini untuk menentukan iddah. Iddah itu adalah masa penantian seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami atau dicerai oleh suami untuk bisa nikah lagi. Ini iddahnya bermacam-macam. Ada yang salah satakuru 3 kali suci. Ada yang arba'ata asyhurin wa asyra 4 bulan 10 hari. Ada lagi yang salah sata asyhur 3 bulan. Ini semuanya hitungannya adalah hitungan kalender Hijriah. Nggak ada ngitung iddah dengan September, Oktober, nggak ada. Maka ini pentingnya kami membuat kalender, mengutamakan Hijriah. Bukan berarti tidak boleh menggunakan hitungan Masehi, bukan tidak boleh. Tetap boleh. Karena kalau ini dilarang, kesulitan. Nah, kita akan menerima hari apa? Hari gajian kan lah. Jadi nggak apa-apa, silahkan pakai itu. Islam ini kalau dikatakan ideologi ya terbuka. Asal memang baik, pakai. Tidak dilarang. Tetapi jangan sampai yang kita miliki justru kita lupa hanya karena kita
mementingkan urusan-urusan dunia. Memang betul untuk kalender Masehi itu khusus urusan dunia. Terutama tadi gajian dan itu. Nah kalau untuk urusan agama mesti menggunakan kalender Hijriah. Tidak bisa tidak. Hitung tadi misalnya di 4 bulan 10 hari. Ini ada orang-orang teliti. Saya pernah ngurus perceraian seorang ulama Mesir, yaitu ini. Nah terus saya putuskan, ini terpaksa dengan berat hati harus cerai. Nah dia yang tanya, ini bulan apa Imam? Itu tanya. Lah untuk menentukan nanti bekas istri saya bisa saya rujuk lagi atau tidak. Loh gitu. Karena memang bulan ini penting sekali. Apalagi istri saya masih ada hak iddah untuk bisa nikah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya bukan hanya kepada Pak Hadi saja. Ya, mari kita iling-iling kalender kita. Udah iling sekarang tanggal berapa? Belum iling juga. Nah ya, jadi lihat tuh kalender kita ya. Kalau saya gak iling, bang, saya biasanya mohon maaf. Tiap hari itu satu juz itu. Dan mulainya dari bulan tanggal 1. Misalnya bulan ini, nah, tanggal 1-nya ini terus nanti. Sehingga ya kalau tidak sebulan sekali hatam ya 2 bulan. Sebulan 2 kali hatam. Biasanya begitu. Ini saya sudah sampai juz 28 di akhir bulan Rabiul Awal ini. Nah, para ikhwan semuanya, kita akan berbicara soal hari, ya. Ini hari apa ini sekali lagi? Hari Sabtu. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 2 hari yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama hari Jumat. Dan itu hanya disebut sekali. Seperti yang hari Jumat dulu sudah saya jelaskan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Membacanya begitu ya, bukan yaumil jum'ati, bukan. Yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' ila akhiril ayat. Nah, yang diulang sampai 9 kali. Di dalam Al-Quran sampai 9 berkali-kali oleh Allah diulang. Itu adalah hari apa? Sabtu hari ini. Lah kenapa? Loh sampai hari ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang akan kita kaji pagi hari ini ya. Ini yang awal Allah sebutkan hari Sabtu itu di Quran. Yaitu di surah Al-Baqarah ayat 65-66. Yang bawa Android bukan promosi ya, buka kalau yang mau baca Quran silakan ya, tirukan saya ya. Jadi kajian kita pagi ini sampai syuruk nanti adalah surah apa tadi? Ayat 65-66 ya. Itu Mas Haris ya. Ayat berapa tadi Mas? 66 ya. Saya baca, ikuti sanad saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum فقلنا
kunu qiradatan khasiin. Saya suruh lihat karena banyak orang baca khosiin ini salah. Benar wali bacanya. Khosyi'in apa ya? Nah, ini jauh sekali arti perbedaannya. Khosyi'in dengan khosiin. Jadi sin kecil hamzah lagi, bukan sin besar dengan ain, ya. Khosyi'in artinya khusyuk, kalau khosiin artinya hina dina. Sudah hina masih dina lagi loh, ya. Khosa'a yakhsa'u. Ya ini. Ikhsa ya lain, itu yang saya ingat kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Manaqib ketika digoda oleh iblis, beliau mengatakan, ikhsa ya lain, pergi dengan hina, wahai yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, itu 65 ya. Sekarang 68. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Ayo. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ada bacaan yang dibaca hati-hati begitu kalau kita ngaji Quran ya. Pertama yadaiha, karena kebanyakan banyak yang yadayya. Baina yadayya itu ada di surah As-Saff ya. Kemudian wa mau'izatan, banyak yang tulisannya mau'izatun ya. Ini mau'izatan. Nah, sudah para ikhwan semuanya. Jadi inilah salah satu ayat yang menyebutkan hari apa tadi? Sabtu, hari Sabat ya. Artinya begini, artinya walaqad alimtum, dan sungguh kalian tahu kok. Kalian ini orang Yahudi. Alladzina tadau, orang-orang yang melanggar batas. Minkum, di antara kalian. Fis sabti, pada hari Sabtu. Fakulna, maka kami katakan lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, monyet atau kera, bahasa Jawanya kasar sekali, apa? Ketek. Ya. Apalagi bedes, serang ngerti, ada bedes serang ngerti. Nah ya, yes, pangki or pangki, nah, ya mangki, ya itu ini mangki, ya itu. Kalau tempat sampah pangki, mangki, yes mangki. Khosiin tadi yang hina. Faja'alnaha, maka kami menjadikan kera tadi atau ayat tadi, kejadian itu nakalan, sebagai peringatan, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada di masa itu, wa ma khalfaha, dan yang sesudahnya, wa mau'izatan, dan pelajaran,
lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat dahsyat sekali. Memang semua ayat dalam saya sering mengatakan apa? Dahsyat, ya itu. Ayat ini oleh Harun Yahya. Harun Yahya itu dulu dianggap sebagai seorang ilmuwan Turki yang berhasil memadukan berbagai macam ilmu untuk menjelaskan kebenaran Islam. Di antara yang beliau kritisi dan salahkan adalah tentang teori manusia dari kera, teori Darwin. Nah, di salah satu tulisannya, ayat inilah yang dibaca oleh Darwin. Darwin aja membaca Quran, bayangin. Yang kita, nah, mungkin baru pagi ini mungkin ya. Nah, Darwin membaca ayat ini, kata Harun Yahya, wallahu alam ya. Di sini disebutkan bahwasanya Darwin itu bangsa apa? Yahudi. Nenek moyangnya itu oleh Allah dirubah bentuknya dari manusia menjadi kera. Kunu kirodatan khosiin. Dia tahu betul kera itu binatang yang perilakunya sangat buruk dibanding binatang-binatang lain, ya itu. Dan memang salah satu keistimewaan kera ini, bentuk tubuhnya mirip dengan apa? Nggak ada kan binatang yang bentuk tubuhnya mirip padi, nggak ada kan? Mirip kita, nggak ada. Ya, yang mirip saya itu ya kera itu. Nah, dengan analisis menurut dia, teori-teori yang dia bangun dengan penelitian di Pulau Galapagos gitu, kalau kita dulu belajar biologi bertahun-tahun, akhirnya dia simpulkan bahwasanya manusia itu keturunan monyet. Nah, kemudian dalam tulisan tadi begini, emangnya yang keturunan monyet hanya orang Yahudi. Nah, gitu pikiran dia. Maka untuk menjatuhkan harkat seluruh manusia, akhirnya dia membuat teori manusia semuanya, bukan hanya orang Yahudi, adalah keturunan kera. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ini satu teori yang salah. Tetapi dibenarkan. Salah tapi dibenarkan. Siapa yang ngajar biologi? Misalnya ada guru biologi sini ya. Kemudian beri kepada anak-anak pilihan ganda. Manusia berasal dari, biasanya sekarang 4 ya, kalau dulu 3 ya. Di perguruan ini masih ada pilihan ganda. Wah, kebangetan. Wong kuliah ada pilihan ganda itu. Ngilangkan daya analisis. Ya, kebangetan. Saya nggak pernah mau itu. Ali suruh memberikan pilihan ganda pada mahasiswa. Nah, jadi misalnya di dalam kurung bukannya manusia berasal dari keturunan A manusia, B monyet atau kera, D tikus, E babi. Coba dikolongi manusia, mesti salah. Loh, pernah nggak ngajar biologi ya? Kalau saya pernah ngajar biologi, salah. Loh, piye sakjane? Oh ya itu kan benar, tapi salah. Yang dipaksa untuk benar, apabila dia yang dikolongi yang dipilih apa? Lah, ini Masya Allah. Apa dia tidak ingat? Salah satu manusia itu adalah nabi manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kok tega-teganya loh? Jadi saya berpikir begitu. Kok tega-teganya? Dia menyatakan
manusia berasal dari kera. Loh, itu berarti termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadarlah wahai para guru biologi, kurang lebih gitu. Tapi ya wis piye ya. Lah tak omong tak pulang ngono ya disalahke ini. Nah, ya. Nah, jadi itulah para hewan semuanya. Dari ayat ini menurut tadi Harun Yahya yang sekarang sudah tampak memang keburukannya, wallahu alam memang itu didesain oleh orang Yahudi atau memang dia benar betul begitu. Nah, yang disalahkan tidak ada manusia. Itu hubungannya dengan kera. Dan para ilmuwan pun juga tidak sepakat, belum sepakat itu dengan si Darwin, belum sepakat. Tapi kenapa yang menyampaikan teori yang belum sepakat itu disalahkan? Jadi ini belum seperti teori matematika 2 tambah 2 mesti berapa? 4. Ini masih diskursus. Ini masih ikhtilaf kalau dalam bahasa agama. Nah, itulah para hewan semuanya. Lepas dari itu tadi ya. Jadi ayat ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Ini kan peristiwa ribuan tahun yang lalu, begitu kurang lebih. Yang kalau tidak karena ajaran atau wahyu dari Allah, pemberitahuan dari Allah, tidak mungkin tahu. Dengan mantap Quran menyatakan walaqad alimtum, dan kamu wahai orang Yahudi sudah tahu. Berarti mungkin orang-orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya Yahudi. Maka begitu disampaikan ini cek, mereka kaget. Loh, kok tahu ya Muhammad ya? Loh itu. Maka Allah menggunakan kalimat sumpah. Sungguh kalian tahu, tapi kalian sembunyikan. Apa yang kalian tahu? Alladzina tadau minkum. Nah ini lagi, ini dasarnya Quran. Orang-orang yang melanggar batas di antara kalian. Loh, kok saya jadi disalahkan? Kan bukan saya. Kata orang Yahudi pada Mahkiyatul Qaul pada masa ayat ini turun. Tetapi Allah membangsakannya sama kamu kayak mereka. Loh itu. Minkum di sini lah kan orang-orang Yahudi yang dulu yang melanggar batas. Tetapi dimasukkan kamu juga. Sama, wis padha kowe karo bapakmu kan gitu. Keturunan dasar dablek kan gitu berarti. Lantai ini bahasa Semarang. Bentar ya. Saya minum ini saja, sisanya ya. Ini nanti biar diminum yang lain. Fakulna fisabti, nah tadi nih hari Sabtu. Fakulna lahum, maka kami katakan pada mereka. Jadi mereka yang tadi yang melanggar hari Sabtu, bukan ke kamu, bukan, tapi pada mereka. Jadilah kamu kera yang hina. Peristiwanya begini dalam kitab-kitab tafsir disebutkan. Hari Sabtu itu hari yang dikhususkan untuk beribadah bagi mereka. Bagi orang Yahudi. Yang sebetulnya hari Jumat. Tapi mereka, ya biasa orang Yahudi, ada saja yang dilanggar. Pokoknya dia itu WTS, Waton Suloyo gitu. Jadi jengkel ke orang. Wong nggak ada apa nggak ada, yang penting Suloyo dengan pangeran. Hari Jumat dengan hari Sabtu kan sama. Loh itu. Tapi jangan pokoknya harus Suloyo lah. Nah, maka mereka odo-odo. Dah jangan hari Jumat.
Nah, apa bedanya sih Jumat, Sabtu, Ahad, Senin? Wong podo kabeh. Semua kan 24 jam. Matahari terbit pada hari itu dari sebelah timur. Terbenam sebelah barat. Lah sama. Lah kok mereka ingin pindah. Tidak mau hari Jumat. Apalagi wis pokoknya suloyo dengan pangeran. Lah gitu. Ini para hewan semuanya. Maka nanti akan ada siksaan. Itu. Lah mudah diterima saja. Gitu. Nggak mau mereka. Maka kemudian mereka merubah. Ketentuan hari Jumat itu dirubah menjadi hari Sabtu. Nah, apa alasannya? Waton suloyo. Pokoknya asal bisa melanggar ketentuan Tuhan. Ini Allah nanti akan ada perilakunya seperti si kera. Ya itu. Mereka bangga. Nah kalau kita kan tidak. Melanggar aturan Allah itu kan takut. Lah mereka enggak. Nah, justru bisa melanggar aturan Tuhan itu bangga. Dalam bahasa mereka bisa mengalahkan Tuhan, bangga. Maka Israel itu menurut bahasa mereka orang yang berhasil mengalahkan Tuhan. Lah itu. Nabi Yakub digelari oleh mereka dengan Israel. Karena Nabi Yakub satu saat, ini ada dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Taurat, kitab Injil, saya baca sendiri. Ya ini. Nah, pernah satu saat berkelahi dengan Tuhan. Loh. Itu Masya Allah. Satu saat Nabi Yakub berkemah. Kemudian oleh Allah akan dicoba, akan diberitahu lah. Nah, Allah menjelma, kata si Yahudi ini kurang ajar, menjelma jadi manusia. Nah, terus dia ingin masuk ke dalam tendanya Nabi Yakub. Dicegah oleh Nabi Yakub. Nabi, nggak boleh. Kamu masuk tenda saya ini. Loh, tenda siapa? Ini tenda saya, kata Nabi Yakub. Bukan. Itu tenda saya dan tenda makhluk saya. Loh, jadi kamu siapa? Saya ini Tuhan. Loh, nggak percaya. Loh, kurang begitu, ini tak mudah. Kalau memang kamu Tuhan, ayo sekarang berkelahi dengan saya. Ditantang. Ini kurang ajarnya orang apa? Yahudi. Cerita-cerita begitu banyak di dalam kitab Taurat. Masya Allah. Ya itu. Maka terjadilah, ayo Tuhan kan emosi. Ini kurang ajar nih. Ada makhluk yang menantang saya. Lah itu. Mesti ada orang ngantuk ya dicerita gini. Terjadilah perkelahian dasar. Nah, kemudian akhirnya kalau bahasa Jawa, Tuhan berhasil dibanting, dipiting. Ngerti dipiting, bahasa Jemar begini. Wes, kowe ra ngaku. Sopo sakjane kowe iki? Kan gitu. Nah, ya saya ini Tuhan. Loh, berarti saya berhasil mengalahkan apa? Itu sih Nabi Yakub, Masya Allah. Maka Nabi Yakub kemudian digelari apa? Israel. Nabi yang berhasil mengalahkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kera itu gitu itu. Nah, dia melakukan kesalahan tuh enggak merasa salah, malah bangga. Nah, itu tadi ya. Kembali pada tadi hari Sabtu. Mereka selewengkan dari hari Jumat pada hari Sabtu. Allah enggak rela. Nah, itu. Akhirnya apa? Allah membuat aturan. Boleh ya hari Sabtu kamu jadikan hari raya. Tapi jangan ada aktivitas di hari Sabtu itu. Mungkin gitu kurang bahwa orang Semarang dilulu sisan. Wis rasa ibadah. Tok kabeh rasa mbok lakoni. Selama hari apa? Sabtu. Loh gitu. Mungkin murka Allah. Kalau kita kan enggak, hari Jumat silahkan bekerja. Tapi nanti pada sholat, waktunya sholat, salat. Selesai sholat, ya udah ibadah lagi. Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nah, Allah murka pada orang itu.
sekarang kalau kamu milih hari Sabtu, sekalian jangan berbuat apa-apa pada hari Sabtu. Gunakan itu hanya untuk ibadah tok, jangan ada yang aktivitas lain. Nah itu, karena pilihan mereka sendiri. Ya udah akhirnya mereka kalau hari Sabtu libur bur, bosobo libur bur. Ya itu sepi. Di Yerusalem yang sekarang dikuasai mereka, itu memang kalau hari Sabtu sepi sekali. Saya beberapa kali ke sana. Tidak ada orang di jalanan, tidak ada. Libur. Nah, kita tiru ya. Hari Sabtu libur. Ya itu. Nah, yang ada di jalan paling orang pada mau ke sinagog gitu ya. Tidak sampai listrik pun dimatikan juga. Ya itu, Masya Allah. Nah, itulah. Akhirnya betul pada hari Sabtu oleh Allah mereka dicoba. Karena memang menurut riwayat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, memang tujuan utamanya tidak itu. Ini di kota Ailah, dekat pantai gitu. Nah, setelah berjalan bertahun-tahun itu, Allah nyoba mereka. Kalau hari Sabtu itu ikan-ikan syurro'an, ikan-ikan itu muncul. Itu bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 163. Kan tadi di hari Sabtu ini kan disebutkan oleh Allah berkali-kali dalam Quran ya. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Itu ada wakaf ma'anakohnya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi tanyakanlah kepada penduduk negeri yang ada di tepi pantai, yang terletak di dekat laut di tepi pantai. Idya'duna fis sabti, ketika mereka itu melanggar aturan pada hari Sabtu. Itatihim, ketika datang pada mereka hitanuhum, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka syurro'an, dengan terapung-apung. Wa yauma la yasbitun, dan pada hari yang tidak hari Sabtu, pada hari yang bukan Sabtu, la ta'tihim, ikan itu tidak datang pada mereka. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami coba mereka, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka itu melanggar aturan. Fasik itu melanggar aturan. Kharijun anit ta'ah itu. Nah, Allah akhirnya murka karena mereka yang terutama yang ada di tepi pantai. Kalau hari-hari lain itu ikan tidak muncul. Muncul sih muncul, tapi biasa, seperti ya nelayan sekarang itulah. Jadi mereka ketika melaut ya harus mencari hari-hari yang lain. Nah, oleh Allah ikan nggak mungkin kehendak sendiri kan? Kamu ikannya. Nah, nanti kalau hari Sabtu muncul kamu. Tuh, itu. Pas kalau dalam istilah yang lain ikannya tahu. Nah, kalau saya munculnya hari Sabtu, saya nggak ditangkap, kan gitu. Nih ngejek nih, ngeledek loh gitu. Jadi kalau hari-hari lain itu ngumpet. Tapi hari Sabtu, karena hari Sabtu kan tidak ada penangkapan ikan, aman, muncul mereka. Ki piye ngece apa piye kan gitu. Nah, itu. Jadi setiap mereka itu mau ibadah, lihat banyak bener ikannya. Tapi besok Ahad ngeselep lagi. Harus dicari, tidak datang sendiri. Hari Senin begitu juga. Hari Selasa, nanti hari Sabtu muncul lagi syurro'an. Jengkel ke ikan ini. Padahal itu datang itu sudah lepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak di antara mereka
yang melanggar aturan. Tapi pinter Pak, jajar orang Yahudi. Nah, pinter caranya kan. Ini dalam kitabnya begitu. Nah, diakali. Hari Jumat pasang jaring. Lah itu. Ada yang mengatakan hari Jumat itu dia buat saluran. Saluran dari laut, kemudian buat tambak. Kalau istilah gitu kan itu. Nah, ini Pak yang paling paham Pak Obi nih, buat tambak ya itu. Nah, nanti pas hari itu kan kemungkinannya banyak. Nah, ada ikan-ikan ini masuk ke dalam. Nah, kira-kira tambaknya dibuat dalam apa dangkal? Ayo, ini teknologi mau ngelanggar aturan nih. Ayo, kira-kira apa? Dibuat dalam apa dangkal? Dangkal, Pak. Biar nanti lo gitu, ikannya ndak bisa masuk lagi. Kan kalau tempat dangkal kan dia kelepek-kelepek mati situ. Terus besok ngambilnya kan mudah. Kalau dalam sulit. Lah itu pinternya. Dangkal neng ombo. Lah pinter kan? Nah, itu. Jadi kalau dalam kan gitu tuh kan dalam sulit diambil, maka dangkal. Begitu nanti airnya habis, kan ikan-ikan ini pada mati. Nah, diambil itu hari Ahad. Loh itu jangan pisah karuan orang ini. pinter apa licik, sulit dibedakan juga. Itulah perilaku orang Yahudi. Bapakmu kaya ngono kuwi, kurang lebih begitu. Itulah para hewan. Nah, jadi hari Jumat sore gitu ya, buat tadi saluran atau kalau tidak pasang jaring. Sabtu dia ke sinagog. Nah, Ahad besok, nah itu ambil ya. Dah tentu ya hasilnya kalau Ahad ambil Sabtu pasang mesti kan banyak. Nah bahkan pada hari Ahad belum dapat. Nah cerita ini cerita Israeliat ya, bisa dipercaya bukan tidak. Nah satu saat pada hari Sabtu itu ada orang kok tidak pada berangkat. Gimana nih keberangkat ke tempat ibadah? Dah. Ternyata nunggui jaringnya. Loh itu. Akhirnya diperingatkan oleh mereka. Jangan itu. Anda tahu urusan kamu lah, ini urusan saya. Itu. Terus yang lain diam. Alah wong dikandani koyo ngopo paling ndablek. Wis meneng wae. Loh gitu. Jadi dikerjakan menjadi 3 kelompok tadi. Satu yang mengingatkan, lah ya. Yang satu tidak mengingatkan, malah ngandani. Wis rasa mbok kandani. Itu malah ngandaninya yang ngandani tadi. Di Quran itu nih ayat selanjutnya ini saya lihat. Rasa mbok kandani. Loh kok wong mbok kandano wis wong ndablek. Itu. Jadi dia tidak membantu ngandani yang ngelanggar tadi, malah ngandani yang ngandani. Loh gitu. Loh itulah. Nah terus yang kedua, yang ketiga tadi tetap ngambil aja. Nah yang ngandani tadi dikandani, wis rasa mbok kandani. Jawabnya, dia bilang, mbok kandano kaya ngopo? Itu dia tidak bisa berubah perilakunya. Ya wis ngono kuwi. Tapi dia jawab, dah, yang penting saya ngandani kok. Besok di hari kiamat biar ada alasan ma'dzirotan. Ada alasan saya dulu pernah ngandani, tapi tidak diterima. Nah begitu. Akhirnya pada hari Sabtu itu kok dorano wonge. Sebagian itu nilai. Ternyata tadi lagi bakar ikan. Loh itu. Karena bau dia. Terus tadi ada diperingatkan, tapi nggak mau. Akhirnya apa? Diingatkan. Kamu kan sudah diingatkan oleh Allah tidak boleh mengambil ikan hari Sabtu. Alah, wis rasa urusan kamu dengan saya. Ini urusan saya sendiri. Ini bahaya masyarakat kalau sudah begini ini. Nafsi-nafsi. Diingatkan berkali nggak mau. Makanya Allah kemudian murka. Allah kemudian mengatakan pada orang-orang yang pada
melanggar hari Sabtu tadi, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Masih cerita Israelit juga. Nah, kemudian setelah itu pada hari yang lain atau pada hari itu dilihat, kok tetap tidak pada berangkat. Nah, masih jangan-jangan masih bakar ikan kan? Ternyata rumahnya sudah ditutup semuanya. Kan tahu nanti kalau ketahuan kan ditutup. Begitu didobrak, maka yang pada makan ikan kemarin itu berubah semuanya menjadi apa? Kera. Loh. Ada juga yang mengatakan di samping kera ada juga babi. Jadi kera dan babi karena abadat tauhid wal khonazira wa abadat tauhid. Jadi ada yang menyatakan hanya kera saja, ada yang mengatakan apa? Babi. Yang kera siapa? Yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi babi. Wallahu alam ya, ini tafsir semuanya, tafsir Israeliat. Tapi yang jelas Allah menyatakan mereka yang di ayat ini mereka jadi kera. Sing wedok dadi kira wedok, ketek wedok, sing lanang dadi ketek lanang. Loh, sing bocah-bocah, nah sing dondolor jadi ketek kecil. Nah, dulu ketek-ketek dilihat loh, kok pada kera jadi kera semua. Yang tadi pada melanggar pada hari Sabtu. Itu para ikhwan semuanya. Nah, tentang pengertian kera ini, para ulama beda pendapat. Apakah kera betulan? Apakah manusianya tetap manusia, hanya perilakunya perilaku kera? Begitu. Sebagian ulama menyatakan perilakunya saja yang perilaku kera. Manusia, jenggrengnya, jenggreng tahu jenggreng? Geleger. Ya, tubuhnya masih tubuh manusia, tapi perilakunya perilaku monyet. Sebagian jumhur ulama menyatakan bukan. Ya, itu memang dirubah fisik dan perilakunya. Hanya memang kera yang tadi, yang kera kutukan itu tadi, tidak bisa punya keturunan. Nah, maka salah tadi teori si. Nah, seluruh ahli tafsir menyatakan kera yang tadi jadi-jadian atau yang merupakan siksaan dari Allah itu hanya hidup 3 hari. Habis itu mati semuanya. Lah itu. Inilah para hewan semuanya. Maka tadi Allah menyatakan faja'alnaha nakalan. Maka kami jadikan kejadian itu di mana orang-orang yang melanggar hari Sabtu dirubah menjadi kera, itu agar menjadi peringatan keras 5 baina yadaiha terhadap orang-orang yang hidup di masa itu, agar yang tadi kan masih ada 2 kelompok. Kelompok yang tidak ikut ambil ikan di hari Sabtu, tetapi tidak mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua, yang berani mengingatkan, diberikan peringatan oleh Allah. Kalau kamu ikut-ikutan melanggar hari Sabtu, nah kamu kan jadi kera juga, takut. Nah, itu nakalan 5 baina yadaya. Wa ma khalfaha, dan untuk orang-orang yang kemudian. Siapa? Ya orang-orang Yahudi yang datang kemudian. Kalau kamu melanggar aturan Allah, kamu akan disiksa oleh Allah. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dan kemudian bagi orang yang bertakwa, ini adalah mau'idhah, yaitu pelajaran yang baik, sudah tentu saja bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah para ikhwan semuanya tentang siksaan Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah pada hari
Sabtu. Di mana mereka dirubah bentuknya atau sifatnya, minimalnya sifat kera. Nah, apa sifat kera itu? Dianalisis oleh para ulama ahli perbinatangan. Nah, karena banyak ulama lain yang semacam ini. Nah, ada buku khusus membicarakan soal binatang. Ya itu. Kenapa dirubahnya kok tidak jadi ayam gitulah ya kurang lebih ya. Nah, atau jadi kuda itu. Karena memang tadi pertama kera itu adalah makhluk yang sangat mirip bentuknya seperti manusia. Nah, artinya apa para hewan? Kalau manusia ini banyak melanggar aturan Allah, ini peringatan, maka ini ngeri sekali. Bentukmu memang manusia, tetapi derajatmu itu sama seperti monyet. Loh, ingat ini. Ini keras sekali. Walaupun kamu itu manusia, neng kue ora sholat, namanya gitu. Nah, nanti dianggap melecehkan saya itu. Neng terus no dewi ya itu. Nah, kamu masih manusia, tetapi kamu tidak memperhatikan aturan Allah. Ya kamu itu seperti itu tadi. Loh ini, eleng kurang gitu. Maka tadi mau itu. Ingat wahai manusia, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, kalau kamu itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dinilai oleh Allah seperti kera. Balhum abdul. Bahkan bisa lebih sesat lagi. Allah mintakan ulaika kal an'am balhum adul. Nah, kera yang tadi yang tidak ibadah, gitu. Manusia yang tidak ibadah, lumayan kera. Lumayannya di mana? Lumayan kera kan? Apa? Mati udah selesai dan bisa mendatangkan uang. Ada joget ketek, nah kan gitu. Nah coba misalnya kita ditaruh di kebun binatang di kerangkeng, ono sing nonton nggak? Nah kalau kera banyak yang nonton kan, lumayan itu. Itu bodoh-bodohan kan semacam itu. Jadi manusia, apabila dia sudah berperilaku seperti binatang, itu dia akan lebih sesat lagi. Misalnya kita dengan ayam, ya jelas lumayan ayam. Ayam disembelih, dagingnya enak dipangan kan. Lah kita disembelih, melayu kabeh kan gitu. Nah, ini para hewan semuanya. Satu ya, ini peringatan keras bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah, maka Allah akan anggap dia lebih rendah daripada kera. Nah, itu. Yang kedua, perilaku kera. Kera itu termasuk binatang yang sangat rakus. Nah, ya itu. Dia tidak pernah puas. Maka bagi yang meneliti katanya itu, kera itu tidak pernah makan dengan tangan satu. Nah, nek mangane tangannya loro nggawa kabeh. Loh itu. Nah, jadi termasuk kakinya nih. Loh ini manusia kayak gitu itu. Kalau sudah jadi aduh, nah, dia tidak pernah puas dengan apa yang dia berikan. Lah nanti dia sudah ini ada ini. Lah temannya itu pegang dilepas ngoyak kancane. Nah ini. Itulah perilaku. Jadi dia tidak pernah ada puasnya. Terus dia akan melakukan berbagai macam hal yang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Makanya kan ada pernah cerita waktu anak-anak saya diceritai sama guru. Nah, ya itu nih. Kera dengan kancil. Loh, itu. Nah, keranya udah naik nih pohon pisang. Terus diejek sama si kancil. Marah.
Nah, terus dilempar dia sama pisang. Neng kancile pinter Indo, ngerti Indo? Nah, makin marah. Nah, ini kera itu memang binatang yang ketiga nih, emosional sekali. Ya itu. Marahan kalau melihat yang lain punya apa aja. Nah, akhirnya betul karena kancilnya kan lebih pinter. Nah, akhirnya apa? Seluruh pisangnya habis dilemparkan pada, nah nyesel dia. Lah itulah akhirnya tertipu. Jadi yang kedua, perilaku kera adalah perilaku manusia yang tidak pernah puas, seperti orang yang melanggar ketentuan dari Sabtu itu. Nah, kemudian kera adalah binatang yang dia akan selalu membuat permusuhan di antara binatang yang lain. Binatang-binatang kumpul rukun, teko ketek, ribut kabeh. Loh itu. Inilah perilaku orang Yahudi yang tidak senang melihat manusia itu rukun, apalagi orang Islam. Penyebab turun, ini terakhir ya. Walaupun nanti bisa dianalisis perilaku yang lain. Sebab turun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini sebabnya si Yahudi yang tadi hidup pada masyarakat perilakunya seperti kera. Ketika Aus dan Khosraj itu tampak rukun, dulunya sebelum masuk Islam mereka selalu bermusuh-musuhan. Ketika setelah masuk Islam mereka menjadi rukun, guyub rukun. Orang Yahudi panas. Gimana nih supaya orang Aus dan Khosraj yang dulu bermusuh-musuhan kembali lagi bermusuhan seperti mereka sebelum masuk Islam? Maka datanglah orang Yahudi nimbrung di tengah-tengah mereka. Akhirnya Aus dan Khosraj yang asalnya sudah rukun karena Islam, mereka kemudian berpisah. Bahkan hampir saja mereka perang. Untung kemudian ada sahabat yang inisiatif memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dipanggil. Datanglah Rasulullah pada mereka. Mereka sudah menjadi dua kubu. Satu kubu Aus, dua kubu Khosraj. Hampir saja mereka berperang. Kemudian beliau berdiri di tengah-tengah mereka, mengingatkan Allah. Ingat Allah. Apa bidakwal jahiliyati tabhun? Apakah kamu akan kembali seperti orang jahiliyah? Wa ana baina azhurikum. Sementara saya masih ada di tengah-tengah kamu. Setelah saya selamatkan kamu melalui Islam dari api neraka. Ingat pada Allah. Pidato singkat yang dimengerti. Ada tambahan sudah sedikit. Akhirnya mereka sadar, mereka yang hampir saja berperang kemudian kembali rukun, berpeluk-pelukan, saling bertangisan. Mereka sadar akan provokasi orang Yahudi. Nah, menggambarkan peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surah Ali Imran mulai ayat 100 sampai dengan 105. Menurut satu riwayat 100 dan 110. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kamu ngikuti sebagian dari kitab, kamu akan kembali menjadi kafir. Wa kaifa takfurun? Dan bagaimana kamu kafir? Wa antum tusla alaikum ayatullah. Sementara masih dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh. Dan di tengah-tengah kamu masih ada Rasul. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan berada dalam jalan yang lurus. Oleh karena itu, bertakwalah pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
agar kamu bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kamu tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa yang harus dilakukan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Jadi untuk menghadapi perilaku-perilaku manusia-manusia yang seperti kera tadi, jalan yang ditunjukkan Allah pada kita adalah dengan talzamu jama'atal muslimi. Mudah-mudahan dengan kita konsisten dalam jama'atul muslimin, kita diselamatkan Allah dari perilaku-perilaku buruk seperti yang tadi digambarkan dalam perilaku kera. Demikian para hewan, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sona. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan dengan doa pagi sore. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, jazakallah atas semua perhatiannya dan menurut segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.